Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada yuhka itu diceritakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwa sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayanginya, merahmatinya, diceritakan bahwa Imam Ismail bin Bukhari al-Bukhari yang kita kenal dengan seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Ulama besar dalam hadis ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Maka hadis banyak diriwayatkan oleh kedua imam ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini diceritakan bahwa Imam Bukhari ini karena ada bada'a itu memulai ngaji bi kitab bisolati, dengan kitab yang menerangkan tentang sholat. Ngaji ke siapa? Ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan, ini gurunya. Faqala, kemudian berkata Muhammad bin Hasan lahu, kepada Imam Bukhari, idhab, pergilah kamu, wa ta'allam, dan belajarlah ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Lama ro'at, maka ketika melihat Muhammad bin Hasan anna dalikal ilma, akan sesungguhnya ilmu hadis itu al-yaqutu, lebih pantas, bitobihi, dengan wataknya Imam Bukhari, wa tolaba, dan menuntut Imam Bukhari ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Fasoro, maka jadilah Imam Bukhari fihi, di dalam ilmu hadis, muqaddaman, itu orang yang menjadi ulama terkemuka, orang yang dikedepankan, ala jami'il a'immatil hadisi, di atas semua imam-imam ahli hadis. Mbak, di sini saya jelaskan. Kemarin pada pengajian kemarin sudah disampaikan bahwa salah satu adab dan akhlak kita sebagai murid adalah menyerahkan masalah memilih belajar ilmu apa, itu diserahkan sepenuhnya kepada guru. Ya, yang paling baik, contoh kayak sekarang ini, kamu pengen kuliah, lebih bagus kamu konsultasi dulu dengan guru. Ustadz, kira-kira saya kuliah yang bagus di mana? Atau melanjutkan pesantren, Ustadz, kira-kira saya enaknya mondok di mana lagi? Ustadz, kira-kira saya belajar ilmu yang paling bagus ilmu apa yang harus saya pelajari dulu? Nah, seperti itu. Jangan mengambil inisiatif sendiri, belajar sendiri tanpa minta petunjuk dan arahan daripada guru. Imam Bukhari ini diceritakan pertama kalinya dia mengaji itu datang kepada Muhammad bin Hasan dengan membawa kitab sholat, kitab yang menerangkan tentang sholat, berarti kitab fikih. Datang kepada Muhammad bin Hasan membawa kitab sholat. Kemudian apa kata Imam Hasan? Pergilah kamu, belajarlah kamu ilmu hadis. Tidak serta-merta Muhammad bin Hasan ini langsung menerima kemudian diajari Imam Bukhari dengan ilmu hadis, tidak. Tapi Imam Bukhari dibilangin, udah kau pergilah Bukhari, Ismail, pergilah, belajarlah ilmu hadis. Kenapa Muhammad bin Hasan mengatakan begitu? Karena beliau tahu bahwa menurut wataknya, karakternya Imam Bukhari itu lebih pantas dan lebih menguasai kalau dia belajar ilmu hadis. Nah, gitu.
Nah, disinilah kemudian dapat kita pahami bahwa adab yang paling baik bagi seorang murid itu menyerahkan urusan pemilihan ilmu kepada gurunya. Karena gurunya tentu lebih pengalaman dan sudah menjadi orang yang duluan daripada belajar seluruh ilmu. Maka Ustadz sering sampaikan kepada kalian, karena kita tinggalnya di pondok pesantren, maka ilmu yang paling utama yang harus kalian pelajari adalah ilmu agama. Dari ilmu agama itu yang paling penting pelajaran-pelajaran apa? Yaitu masalah ilmu nahwu dan sorof. Itu yang paling utama. Ya, dengan ilmu nahwu dan sorof kamu mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar bisa membaca, namun akan bisa tahu arti dan kandungan maknanya jauh lebih mendalam daripada orang yang hanya sekedar bisa membaca dan mengetahui terjemahan Al-Quran melalui Al-Quran terjemah. Paham dong? Nah, gitu. Kemudian baru dilengkapi ilmu-ilmu umum. Yang paling utama kuasai ilmu agamanya. Nanti ilmu-ilmu akan ngikut dengan sendirinya. Ya, jadilah orang atau santri yang bangga, membuat kebanggaan orang tua dengan mampu menguasai keilmuan, khususnya ilmu-ilmu agama. Nah, gitu ya, harus bangga kau. Jangan malah bangga kalau pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Indonesia, pinter matematika. Yo, bangga boleh. Namun seharusnya lebih bangga lagi kalau kamu Al-Quran kamu fasih, bacaannya bener, ya kan? Nahwu sorofnya pintar. Nah, ini baru jadi sebuah kebanggaan bagi kedua orang tua kamu ketika engkau dimasukkan ke dalam pesantren. Ya, disuruhlah pergi dan mempelajari ilmu hadis. Kenapa? Karena Muhammad bin Hasan ini tahu bahwa Imam Bukhari ini lebih cocok kalau dia menguasai dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis. Maka pergilah Imam Bukhari itu ya, dengan mempelajari ilmu hadis. Maka akhirnya apa? Terbuktilah sampai sekarang bahwa Imam Bukhari menjadi salah satu ulama terkemuka di dalam bidang ilmu hadis. Maka siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Hadis banyak. Itu yang meriwayatkan adalah Bukhari Muslim. Kadang-kadang Bukhari sendiri, kadang-kadang Muslim sendiri. Dua ulama ini yang paling banyak meriwayatkan daripada hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak Imam Bukhari, banyak sekali. Oke, paham ya? Kemudian saya lanjutkan. Wayang bagi dan baik sekali litolibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu alla yajlisa agar supaya tidak duduk ia qoriban dengan dekat minal ustadi dari gurunya. Adab selanjutnya adalah bagi murid, bagi siswa itu lebih baik kalau duduknya jangan terlalu dekat dengan guru. Dikasih jarak. Nah gitu. Ini paham yang kelas 6 loh. Jangan terlalu duduk dekat dengan guru, namun dikasih jarak agak jauh dikit. Ya. La yajlisu qoriban minal ustadi inda sabqi bi ghairi daruratin. Inda sabqi ketika berada di dalam
pengajian yang didulukan, dikedepankan dengan tanpa kondisi darurat. Lain kalau dalam kondisi terpaksa, tidak ada tempat duduk lagi, mau tidak mau harus di depan guru nian, ya tidak apa-apa. Namun selagi masih ada tempat yang lain, maka lebih bagus duduknya jangan terlalu dekat nian dengan guru, agak menjauh dikit. Gitu loh ya. Ini adab yang diajarkan oleh Imam Az-Zanuji kepada kita semua. Bal yang bagi tetapi baik sekali ayakuna, agar sekiranya ada bainahu antara tolabul ilmi wa bainal ustadi dan antara guru qadrul qausi, oleh kira-kira satu kos. Kos itu satu tumbak. Satu tumbak ya sekitar 1 meter ya. Nah, ukuran sekiranya segitu lah. Jadi duduk jangan terlalu dekat dengan guru, mepet yang tidak boleh. Lebih baik kalau duduk kita dengan guru itu ada jarak sekitar kira-kira satu kos. Satu kos itu satu tombak, ya 1 meteran lah. Ya, ini adab yang baik terhadap guru. Fa'inahu, maka sesungguhnya kelakuan atau duduk agak jauh dengan guru, akrabu itu lebih mendekatkan, ila ta'dhimi pada mengagungkan. Apa alasannya agar kita duduknya agak jauh dengan guru? Kalau duduk kita agak jauh dengan guru, itu potensinya tinggi untuk kita memuliakan guru. Kalau duduk terlalu dekat, ini agak susah kita nak memuliakan guru. Ya, nah, ini mungkin sudah banyak diuji coba oleh di daerah luar sana. Bagaimana kalau santri ngaji terlalu dekat dengan guru, maka nampak dampaknya itu kurang baik. Satu, kurang menghormati daripada kemuliaan guru kita. Kalau agak jauh dikit, itu mudah kita menghormati guru. Nah, ini dipraktekkan harusnya. Khususnya kalau dalam waktu ngaji-ngaji, ya, kecuali kalau kita ngaji Quran itu lain, halaqah Quran, ya, lain. Kalau kita dengerin nasihat, datang ke rumah guru mamanya, dia nasihati, duduklah agak jauh dikit, jangan terlalu mepet dengan guru, biar agak leluasa dan ada kelonggaran juga dalam guru duduk atau memberikan nasihat. Wayang bagi dan baik sekali li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ayah tariza, agar supaya menjaga ia anil ahlaki, dari akhlak adzami mati yang tercela. Fa innaha, maka sesungguhnya akhlak yang tercela, kilabun itu adalah anjing, maknawiyatun yang tidak nampak. Nah, dengarkan nih. Yang tadi kita tidak boleh dekat-dekat duduk dengan guru. Artinya apa? Secara umum, artinya kita jangan terlalu terlalu dekat niat itu tidak boleh. Terlalu jauh juga tidak boleh. Kalau pengurus itu terlalu dekat dengan anggota, pasti kewibawaannya kena. Jaga jarak, jaga image. Itu loh maksudnya. Ya, jangan terlalu dekat nian, terlalu jauh juga jangan. Tidak boleh. Kita ambil yang sedang-sedang, yang tengah-tengah saja. Ini kalau ada wali asrama kok tiap hari nempel dengan salah satu murid, ya payah. Kalau murid itu nanti melanggar peraturan, pasti dia tidak berani negur. Ya, yakin itu tidak berani negur. Karena udah menjadi kawan dekat dia. Terlalu dekat tidak boleh. Gambarannya jauh sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya adab lagi kepada guru,
Kita harus menjaga akhlak dari akhlak-akhlak yang tercela. Kenapa? Karena akhlak yang tercela diibaratkan oleh Imam Arzanuji, kilabun maknawiyun, itu seperti anjing yang tidak kelihatan. Ini kalau punya akhlak yang tidak baik, itu masih menyimpan anjing. Menyimpan anjing yang tidak nampak. Padahal inti daripada kita belajar mengaji itu akhlak. Untuk apa ilmu kau tinggi kalau akhlak tidak ada dengan guru? Ingat, itu kelas 6. Kadang-kadang Allah itu membuat seorang guru itu kadang-kadang salah di mata murid. Ini hati-hati. Ini cobaan paling berat murid, ketika murid ditunjukkan oleh Allah, dia bisa melihat kejelekan daripada gurunya. Ini cobaan paling berat bagi murid. Ini hati-hati dengerin. Ya. Cobaan terberat bagi murid, bagi orang yang belajar ilmu agama adalah ketika Allah tunjukkan kepadanya, dia bisa dan dia tahu keburukan guru. Itu cobaan paling berat. Ya. Sementara tidak ada manusia yang sempurna. Maka bersyukurlah kamu ketika kamu tidak melihat keburukan daripada gurumu. Kadang-kadang Allah tuh coba seperti itu. Allah tunjukkan kepadamu tentang keburukan gurumu. Nah, ini jadi perang dalam batin ini. Kau memilih mana? Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Kalau akhlak yang baik, kamu akan tutupi keburukan gurumu, kamu berdoa untuk gurumu baik-baik. Kalau akhlak yang buruk, pandanganmu akan jadi lain terhadap gurumu. Ya. Penilaianmu terhadap guru akan berubah. Wah, ternyata guruku model begini. Nah, hati-hati. Kalau kau sudah menilai buruk terhadap gurumu, itu akan mengancam terhadap keberkahan daripada ilmu yang kau dapatkan dari guru-guru kita tersebut. Paham dong? Hati. Maka kalau kita melihat keburukan guru, sudah cukup kamu sendiri yang tahu. Kamu terus berdoa yang terbaik untuk gurumu. Ya kan? Kenapa prinsipnya? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Seorang guru pun juga manusia. Dia pasti punya kesalahan. Dia pasti punya keburukan. Dan murid yang paling baik adalah yang memegang akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Dia tetap menjaga. Dia punya penilaian baik terhadap guru. Dan dia tidak akan bergeser dan berubah pandangan terhadap gurunya. Walaupun dia sudah melihat bagaimana keburukan gurunya tersebut. Oke, paham? Paham dong? Oke, saya lanjutkan. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk oleh malaikat, baitan, akan sebuah rumah, fihi, yang itu padanya rumah, suratun, bermula gambar, au kalbun, atau anjing. Ingat, Rasulullah bersabda, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar-gambarnya dan ada anjingnya. Ya. Paham rohani? Maksudnya ini dalam. Maksudnya bagaimana begini? Kenapa dikaitkan dengan menjauhi akhlak yang buruk tadi ketika kita belajar? Karena Imam Januji mengatakan santri tidak boleh punya akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk itu merupakan anjing yang tidak nampak. Satu.
Berarti kalau ada santri akhlaknya buruk, berarti dalam hatinya tersimpan yang namanya anjing yang tidak nampak tersebut. Dan bahayanya apa? Bahayanya Nabi mengatakan tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada gambar dan ada anjingnya. Artinya apa? Hati kamu yang diisi oleh ilmu tidak akan dimasuki oleh malaikat untuk mengisi ilmu ke dalam hatimu ketika hatimu ada unsur anjing yang tidak nampak, yaitu akhlak yang tercela. Paham Randi? Korelasinya seperti itu. Maka nak perbaiki akhlak. Kalau akhlak kita baik, Masya Allah, malaikat itu terus masuk ke dalam relung hatimu, diisilah ilmu di hatimu. Kalau hatimu bersih, diisi ilmu mudah, akhlaknya baik, tidak ada istilahnya anjing yang tidak nampak tadi dalam hatimu. Oh, malaikat rajin masuk dalam hatimu. Namun kalau akhlaknya buruk, artinya dalam hati kita masih ada apa tadi? Anjing yang tidak nampak. Berarti malaikat tidak mau sementara kita dapat ilmu itu melalui pelantara malaikat. Nyambung kan? Nah, itulah maksudnya. Wa inna ma yata'allamu al-insanu, ini alasannya. Wa inna ma yata'allamu, dan sesungguhnya belajar al-insan oleh manusia biwasitotil malaki, itu dengan pelantaran malaikat. Seluruh manusia belajar ilmu itu melalui pelantaran malaikat. Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menambah ilmu kita. Kalau dalam hati kita ada akhlak yang tercela, otomatis ada unsur anjing yang tidak nampak tersebut, otomatis malaikat tidak jadi nambah ilmu ke kita, maka kita tidak akan mendapatkan tambahan ilmu. Kayak kamu nih yang hafiz Quran, hati-hati betul terhadap gurumu. Sudah nurut aja sama guru, tidak usah banyak protes. Guru suruh duduk, suruh berdiri, suruh ngapal, suruh tidak usah pulang. Begitu. Turut aja semuanya. Itulah akhlak yang baik. Ketika hati kita terisi semua dengan akhlak yang baik, maka malaikat akan banyak menurunkan ilmu-ilmu terhadap diri kita, ya, yang dimasukkan ke dalam hati sanubari. Wal ahlaku adzabimatu, dan bermula akhlak yang tercela, tu'rafu, itu diketahui, fi kitabil akhlaki, di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak. Kalau kamu pengen tahu akhlak-akhlak yang tercela itu seperti apa, maka akhlak yang tercela itu dijelaskan dan bisa dipelajari, bisa diketahui di dalam kitab yang menerangkan tentang akhlak. Wa kitabuna, dan bermula kitab kita hadza, ya kitab Ta'limul Muta'alim ini, layah tamilu, itu tidak bisa memuat atau mencakup bayanaha akan penjelasan dan keterangan daripada akhlak yang tercela. Khususon, lebih khususnya lagi, anit takaburi, dari sifat sombong. Dari sifat sombong. Imam Januji mengatakan, kalau kamu pengen tahu akhlak-akhlak yang tercela, maka akhlak yang tercela itu dapat diketahui di dalam kitab yang menerangkan tentang akhlak-akhlak. Sementara kitab yang kita pelajari saat ini, yaitu Ta'limul Muta'alim, itu tidak bisa mencakup dan memuat seluruh keterangan masalah akhlak-akhlak tersebut. Hanya sedikit saja. Khususnya lagi tidak bisa memuat dan mencakup yang berkaitan dengan takabur. Takabur itu pantangan besar terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, dengerin tuh Jang. Sekali-kali kalau kalian takabur, tahu takabur?
Kalau sombong itu lawan berat daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini, ya, ini ada syair, kalau bisa tengok di situ. Kilal ilmu harbun lil muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Wakila bijatin la bijitin kulla majitin, fahal jatin bila jitin bimustin. Fakam abdum yakumu maqama hurrun, wakam hurrun yakumu maqama abdin. Ini syair. Kila dikatakan al ilmu bermula ilmu, harbun itu musuh, lil muta'ali bagi orang-orang yang sombong. Ilmu itu musuhan dengan orang-orang yang sombong. Artinya kalau kita sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kasaili seperti banjir, harbun yang merusak, lil makani pada tempat al-ali yang tinggi. Diibaratkan seperti banjir yang merusak dan menghancurkan pada tempat-tempat yang tinggi. Ini gambaran daripada ilmu yang tidak akan bisa menyatu dengan orang-orang yang mempunyai sifat sombong. Kenapa? Karena ilmu itu musuh besar daripada kesombongan. Wakilah dan dikatakan bijatin, ya, la bijidin kullu majdin. Bijatin karena anugerah dari Allah, la bijidin tidak karena bersungguh-sungguh, kulla mustin didapatkan semua keagungan dan semua kemuliaan. Nah ini, kita punya ilmu yang tinggi kemudian menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat. Kemuliaan itu kita dapatkan bukan karena kita bersungguh-sungguh dalam belajar, namun semata-mata semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bersungguh-sungguh dalam belajar itu hanya wasilah sarana agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun akhirnya, titik akhirnya tetap yang memberikan kemuliaan dengan jalan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain. Allah akan memberikan kemuliaan kepada hambanya, ada melalui keimanan yang ia miliki, ada juga melalui ilmu yang ia kuasai. Namun kesempurnaan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba kalau dia menguasai kedua-duanya dan memiliki kedua-duanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ketika dia menjadi orang yang beriman dan dia menjadi orang yang berilmu. Kalau keduanya ini didapatkan, maka orang tersebut akan memiliki kemuliaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal jidun, maka tidak ada kemuliaan bila jidin dengan tanpa adanya kesungguh-sungguhan, bimusdin itu menjadi sesuatu yang ditemukan. Nah, ya. Maka semuanya semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali abdun seorang hamba yakumu yang menempati maqama khurin di tempatnya orang yang merdeka. Artinya apa nak? Banyak orang-orang yang budak, pembantu yang terhina, yang tercela di mata manusia, namun hakikatnya dia memiliki posisi di tempatnya orang-orang yang merdeka. Dalam artian apa? Dia mulia di sisi Allah.
Wa kam hurun, dan banyak sekali orang yang merdeka. Yakumu, menempati ya maqama abdin, di tempatnya seorang hamba. Dan banyak juga orang-orang yang merdeka, namun sebenarnya dia menjadi budak dan menjadi pembantu. Nah, di sini dapat dipahami bahwa semua kita itu bisa mengejar derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, belajar ilmu agama, dan didasarkan dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kedua ini kita akan bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita dengan beberapa derajat. Nah, mungkin ini dapat saya sampaikan sekali lagi. Maka kesimpulannya dari pengajian kita pagi ini, yang pertama, kita tidak boleh memutuskan keputusan sendiri di dalam memilih ilmu. Maka serahkanlah dan minta arahan dan bimbingan kepada guru-guru kita masing-masing. Yang kedua, kita tidak boleh duduk terlalu dekat dengan guru, maka duduklah agak jauh dikit, karena terlalu dekat dengan guru itu akan susah kita untuk memuliakannya. Yang ketiga, kita harus menjaga akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi daripada akhlak-akhlak yang tercela, karena akhlak yang tercela itu diibaratkan seperti anjing yang tidak nampak, dan ketika dalam hati kita ada unsur anjing yang tidak nampak, maka malaikat tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita dan tidak akan mampu memberikan tambahan ilmu kepada kehidupan kita masing-masing. Yo, perbaiki akhlak semua, patuhlah terhadap guru, patuh terhadap peraturan, maka insya Allah kamu semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang ilmu yang barokah, dan besok akan menjadi orang-orang sukses semua dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.